إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وإلى حضرة جميع الأولياء والصالحين والمؤلفين خصوصا مؤلفين الكتاب وذريته وسلسلته وإلى جميع شيخه والشيخ نفعنا بعلومهم وعلى بركة إلينا في الدارين وبارك لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. Para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita lanjutkan dengan pengambil ilmi. Tiada lain, ini pun adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan ini kita semua mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kajian ilmu fikih pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan kajian dari awal tentang wudu. Bahasan tentang kurban dicukupkan sampai minggu kemarin. Sekarang kita lanjutkan kembali bahasan tentang wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha, dan adapun syarat wudu yang kelima, nuhur waktu, ialah masuk waktu. Tidak ini hadatin bagi orang yang dawam hadat. Kasalisin, seperti salis. Salis itu orang yang beser. Tahu beser Pak? Beser itu kencing terus. Kalau kentut terus gak bisa ditahan. Wa mustahadhatin, dan mustahadah. Mustahadah itu adalah perempuan yang istihadah, yang keluar, ada yang keluar dari kelaminnya, dari parinya, tapi bukan haid, bukan nifas. Nanti akan kita jelaskan. Para jamaah rahimakumullah, ini merupakan syarat yang terakhir dalam wudu. Syaratnya khusus bagi orang yang dawam hadas.
Bagi orang yang dawam hadas seperti kencing terus, yang tahan sebentar kencing, walaupun sedikit itu tiap menit keluar. Sedangkan kita sholat pun itu tidak ada yang 1 menit. Atau kentut terus, tiap gerak. Biasanya itu apa? Kalau udah usia itu penyakit seperti itu datang. Orang penyakit B, beser, boson, bolot, budek. Lama kalau biasa. Artinya apa? Berkurang, pandangannya berkurang, pendengarannya berkurang. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana? Syarat wudunya adalah dukhulu waktu. Harus sudah masuk waktu sholat wudunya itu. Ada seseorang punya penyakit kentut terus, itu gak ketahan, gandol. Bagaimana kalau mau sholat subuh, wudunya harus setelah masuk waktu subuh. Gitu. Jangan wudu dari sebelum subuh. Misalkan sebelumnya udah bangun jam 4, jam 3 buat sholat tahajud, wudu. Nah nanti meskipun belum batal wudunya, begitu adzan subuh mesti wudu untuk sholat subuh. Nah itu yang dawam hadas namanya. Mau sholat zuhur berarti harus wudunya setelah masuk waktu zuhur. Itu bagi yang dawam hadas. Wa mustahadatin, kemudian perempuan yang istihadah. Yang keluar darah penyakit, bukan haid. Kalau haid kan ada masanya. Haidnya perempuan itu paling sebentar, sehari semalam. Itu 24 jam. Kemudian biasanya 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Maksimal haid itu 15 hari 15 malam. Itu haid. Ini ternyata sudah 15 hari, yang ke-16 harinya masih keluar darah. Nah berarti darah yang ke-16 hari itu bukan haid namanya. Itu namanya darah istihadah, wajib sholat. Itu. Kalau yang sebelumnya sampai 15 hari haram sholat, gak boleh sholat. Nah ini ada tambahan 16 hari masih keluar darah, berarti bukan haid namanya, itu istihadah. Tetap wajib melaksanakan sholat. Bagaimana terus keluar darahnya? Gak apa. Pertama syaratnya wudunya harus setelah masuk waktu sholat, itu mustahab. Nifas sama. Nifas darah yang keluar setelah melahirkan. Itu minimal sekali keluar. Begitu anaknya keluar, bayi keluarlah darah sekaligus, setelah itu kering, gak ada lagi. Biasanya 40 hari 40 malam, maksimal 60 hari 60 malam, 2 bulan maksimal. Pas bapak harus sabar menemuin itu. Nah ternyata udah 6 bulan, udah 60 hari masih aja keluar darah. Berarti yang lebihnya itu adalah istihadah. Kemudian
luar itu biasa penyakit perempuan ada yang namanya keputihan. Katanya gitu, ada keputihan. Nah itu kan keluar terus. Ya gitu. Nah seperti itu pun sama. Itu namanya istihadah, tetap wajib sholat. Nanti ada cara-caranya bagaimana. Pertama, wudunya harus setelah masuk waktu sholat. Apabila wudu sebelum masuk waktu sholat, maka tidak sah. Ini ibaratnya seperti halnya tayamum. Itu tayamum, kan sahnya tayamum itu harus setelah masuk waktu sholat. Kalau kita nggak bisa menggunakan air untuk wudu, misalkan gantinya tayamum, nah tayamum itu harus setelah masuk waktu sholat. Gak bisa kita tayamum lebih awal sebelum masuk waktu sholat, tidak sah tayamumnya. Fala yatawaddau wa yustaratu lahu aidan dzunulihi, disyaratkan yang mengira sudah masuk waktu sholat, dengan perkiraan saja pun sudah sah, apalagi yakin. Perkiraan bagaimana? Ini kita nggak dengar adzan. Ini biasanya kalau udah masuk waktu sholat itu ada adzan, tapi nggak ada adzan. Nah, kayaknya ini udah masuk waktu sholat nih. Wudu sah, tayamum sah, itu meskipun dengan perkiraan. Fala yatawaddau kal mutayammimi li fardhin aw naflin muaqqatin qabla waqti fa'lihi. Nah, pertama maka tidaklah wudu seperti halnya orang yang tayamum, jangan tayamum dulu untuk mengerjakan sholat fardu sebelum masuk waktunya sholat fardu. Kemudian untuk melaksanakan sholat sunnah yang ditentukan waktunya itu pun sama, harus setelah masuk waktunya. Mau sholat duha berarti harus setelah masuk waktu duha. Mau sholat qobliyah berarti harus sudah masuk waktunya. Apa waktunya? Berarti setelah masuk waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat fardu, disitulah masuk waktu qobliyah. Sama setelah ada. Wali sholati janazatin qoblal ghusli. Nah, kemudian apabila untuk mengerjakan sholat jenazah, maka waktu wudu dan tayamumnya atau tayamumnya sebelum mayit atau jenazah dimandikan. Nah, itu silakan qoblal ghusli, sebelum jenazah dimandikan. Baru ini mau sholat jenazah, kebetulan nggak ada air. Itu nggak ada air, kering, kemarau, jenazah pun ditayamumin. Itu. Nah, maka silakan apabila hendak melaksanakan sholat jenazah sebelum dimandikan atau gantinya atau tayamum, kita tayamum dulu. Jangan dari awal baru diumumin. Sebelum dimandikan baru kita tayamum. Nah, bagi yang dawam hadas sebelum dimandikan segera wudu. Wali rawatibi al-mutaakhirati qabla fa'lil fardhi. Nah, bagi rawatib yang terakhir disebutnya ba'diyah. Nah, itu boleh sebelum melaksanakan sholat fardu. Jadi bisa sekaligus. Begitu adzan masuk waktu zuhur, misalkan begitu adzan zuhur langsung tayamum, yang dawam hadas langsung wudu misalkan. Setelah itu boleh qobliyah, kemudian fardu, kemudian ba'diyah boleh.
Bisa dipahami Pak kira-kira Pak? Walazima wudu'ani aw tayammumani ala khatibin da'imil hadathi ahaduhuma lil khutbataini wal akharu ba'dahuma bi sholati jum'atin wa yakfi wahidun lahuma li ghairihi. Selanjutnya para jamaah rahimakumullah, bagi khotib, nah sholat Jumat nih, bagi khotib sholat Jumat, kebetulan khotibnya dawam hadas, gak ada khotib lagi kecuali dia, tapi sudah tua, udah penyakitan, terutama apa? Terutama dawam hadas itu sebentar kentut, ya. Gimana ini? Sedangkan khutbah pun harus suci dari hadas. Nah bagi khotib tersebut maka wajib wudunya 2 kali. Khotib yang dalam hadas, pertama untuk khutbah 2 kali khutbah sebelum khutbah. Setelah masuk waktu zuhur adzan, nah mulai wudu. Jadi belakangan ini khotib nih, meskipun udah ngumpul, khotib di tempat wudu standby. Itu standby khotibnya. Begitu adzan sering keluar baru wudu. Nah, karena dia bosan untuk terus. Setelah adzan masuk, silakan pemberian Jumat 2 rakaat. Setelah itu baru naik khutbah. Selesai khutbah langsung ke tempat wudu lagi. Qomat, balik lagi wudu lagi, qomat langsung imam. Aduh, makanya harus ada pintu darurat di depan itu. Pintu imam. Kalau pintunya cuma satu di belakang repot itu imam tuh. Nah, 2 kali itu. Kemudian itu sama seperti tayamum. Lagi kemarau nih, ya semua gak ada yang wudu, semua tayamum, gak ada air. Sholat Jumat khusus bagi khotib tayamumnya 2 kali. Pertama, setelah masuk waktu sholat untuk melaksanakan khutbah tayamum. Kemudian setelah itu selesai khutbah tayamum lagi untuk sholat Jumat. Yang lain bagaimana? Yang lain wa yakfi wahidun lahuma, cukup 1 kali tayamum saja. Kalau bukan khotib, cukup 1 kali wudu saja meskipun dawam hadas. Yang penting sudah masuk waktu sholat. Kalau kita praktekkan untuk sholat Jumat dengan tayamum itu nggak bisa lebih awal Pak. Itu jamaah pun mulai tayamum setelah adzan. Itu setelah adzan masuk waktu sholat baru tayamum. Itu karena belum. Kalau kita kan yang biasa wudu dari jam 11 dia itu udah siap-siap. Nah, ini nggak bisa. Nah, karena ini apa namanya? Darurat. Selanjutnya wajibu alaihil wudu likulli fardin kal mutayammimi. Wajib bagi orang yang dawam hadas wudu untuk setiap fardu. Itu mau sholat zuhur wudu, begitu datang waktu asar wudu lagi. Sama seperti orang yang tayamum. Tayamum pun 1 kali tayamum untuk 1 kali fardu. Meskipun belum batal tayamum. Kalau wudu kan bebas. Wudunya orang yang sehat
sekali wudu bisa untuk 5 kali sholat, yang penting nggak batal. Dari sekarang nih belum batal, begitu datang waktu zuhur belum batal juga, langsung sholat lagi. Datang waktu asar belum kencing, belum kentut, belum bersentuhan, langsung sholat lagi. Awet. Jadi kalau tayammum itu sekali pakai aja. Bukan sekali pakai, sekali fardu tayammum. Itu tayammum. Nah, kecuali di sini wa'lam anna da'imal hadatsi kal mutayammimi yustabahu lahu bi wudu'ihi lil fardhi ay yusalli al fardha wa ma syaa minan nawafil. Kalau tayamumnya tayamumnya niatnya untuk melaksanakan sholat fardu, maka sholat sunnah boleh dilaksanakan. Sholat sunnah boleh, artinya begitu keadaan duhur misalkan, kemudian kita tayamum untuk sholat duhur, maka qabliyah silahkan, ba'diyah silahkan. Setelah itu misalkan mau apa, mau sholat yang lain, mau istikharah silahkan. Kemudian mau sholat hajat, mau sholat taubat silahkan. Wa masya'a minat nawafili, itu sunnah-sunnah yang kau kehendaki. Tapi kalau niatnya untuk melaksanakan sholat sunnah, ya bisa untuk melaksanakan sholat fardu. Contoh apa? Sebelum jam 4 pagi kita tayamum. Untuk apa? Sholat tahajud. Nah, begitu datang sholat fardu harus tayamum lagi untuk sholat subuh. Dan lain-lain. Nanti ada bab khusus tentang tayamum. Wa qala ghuslul farji wa ibdalul qutnati allati bi famihi wal asobati wa ilam tazal an mawdi'iha wa ala ahli salisin mubarakatuh. Selanjutnya berkenaan dengan orang yang dalam hadas, pertama wajib selalu membasuh, menyiram farjinya. Itu yang kencing terus. Nah, sebelum sebelum dia melaksanakan wudu itu cebok dulu, bersihin dulu, baru mulai wudu. Kalau perempuan, karena ini tekniknya seperti ini. Kalau yang dipermasalahkan itu bagaimana cara menahan najisnya itu. Kalau kentut, kalau angin itu kan cuma angin. Jadi kalau kencing terus bagaimana? Kalau dibiarkan, meskipun boleh dibiarkan, berarti nanti keluar sedikit-sedikit najisnya itu kena pakaian. Nah, yang dipermasalahkan itu kalau sudah kena pakaian berarti sholat bawa najis tetap tidak sah. Bagaimana caranya? Caranya kalau laki-laki yang kencing terus, sementara diikat dulu Pak. Itu jangan kencang-kencang. Itu pakai sorban, jangan kegedean. Itu dari tali aja, pelan-pelan. Nah, biar nggak keluar sementara sholat. Itu nanti begitu dilepas, jangan dilepas di situ, dilepas di kamar mandi. Biasanya jemplot. Seperti kita nahan selang, begitu dibuka, ya, muncrat. Nah, sementara begitu, repot. Mudah-mudahan kita masih sehat Pak ya. Nah, tapi kalau misalkan sampai seperti itu, nggak ada alasan untuk nggak sholat, yaitu tetap ada kaifiatnya. Ini perempuan, gimana nyekeknya kan? Kalau perempuan, nah makanya di sini wa ibdarul qutnatil lati bifamihi. Pertama, si mulutnya itu Pak, mau gak mau harus dibayangkan ini. Si mulutnya itu
sumpel, tutup pakai kapas. Si mulutnya itu tahan dulu pakai kapas. Setelah itu silakan pakai pembalut. Jadi jangan pakai pembalut saja. Soalnya kalau pakai pembalut itu keluar si najisnya. Kalau najis sudah ada di luar, berarti bawa najis. Nah, boleh bagian luar. Hah? Kira-kira kan nggak boleh bagian luar. Iya. Kalau masih di dalam nggak masalah. Kita pun kan bawa apa di sini? Bawa calon berak. Selama nggak keluar nggak jadi najis. Yang jadi najis itu kalau sudah keluar. Itu. Makanya kalau cuma pakai apa? Pakai pembalut, pakai pempes itu najis di luar. Makanya ditahan dalam. Nah, itu penahannya itu yang ada di mulutnya itu setiap mau sholat, mau wudu mesti diganti. Itu. Ibdalul hutnatil lati bifamihi wal asobatihi. Aduh, ini biasanya kalau ibu-ibu ini biasa ini. Seperti keputihan kalau ada itu harus dikasih tahu. Kalau keputihan sholatnya kalau misalkan kecuali dia merasa aman ini nggak keluar nih sementara sholat, nggak apa-apa. Tapi kalau keluar terus mau harus ditahan itu, jangan sampai keluar. Wa ala nahwi salisin mubadaratun bis-sholati. Kemudian bagi orang yang dawam hadas seperti yang kencing terus, itu wajib menyegerakan sholat, jangan dihentar-hentar. Begitu datang waktunya sholat harus segera sholat. Falau akhara li maslahatiha kan tidori jama'atin au jum'atin wa in ukhirat an awalil waqti wa qadhihabin ila masjidin lam yadurruhu. Tetapi apabila mengakhirkan sholatnya karena kemaslahatan sholat, maka tidak apa-apa. Seperti apa? Pertama, menunggu jamaah. Itu. Kalau nggak berjamaah langsung saja. Begitu selesai wudu langsung sholat. Nah ini karena nunggu jamaah, nunggu dulu nggak apa-apa. Yang kedua nunggu Jumat. Setelah masuk waktu sholat langsung wudu, nunggu khutbahnya agak lama. Nggak apa-apa kalau nunggu seperti itu. Bahkan wa in ukhirat an awalil waqti, walaupun diakhirkan sampai lewat awal waktu. Awal waktu itu ya dibagi 4 saja awal waktu. Kalau waktu sholat itu 2 jam, berarti yang termasuk awal waktu itu setengah jam pertama. Itu awal waktu. Gitu. Wa qadhihabin ila masjidin. Kemudian seperti berangkat ke masjid. Dari rumah begitu adzan langsung wudu, tapi masjidnya jauh, jangan, nggak apa-apa. Nah, itulah terakhir tentang syarat wudu, yaitu bagi orang yang dawam hadas